Memahami segitiga exposure dalam fotografi. Istilah exposure bisa diartikan sebagai kemampuan kamera dalam mengumpulkan cahaya yang masuk. Dalam dunia fotografi sering dikenal istilah segitiga exposure atau triangle exposure, yaitu gabungan tiga komponen antara shutter speed, aperture, dan ISO yang akan menghasilkan exposure. Ada tiga istilah hasil foto berkaitan dengan pengaturan komposisi exposure, yaitu underexpose, artinya jika foto yang dihasilkan terlalu gelap. Exposure cukup apabila foto yang dihasilkan komposisinya sesuai dan enak untuk dilihat. Dan yang terakhir adalah overexpose, yaitu jika foto terlalu terang. Sebelum kamu mengatur komposisi exposure, tiga komponen penting ini sangat perlu untuk dipahami. ISO merupakan singkatan dari International Standardization Organization dan di dalam dunia fotografi digunakan untuk mewakili tingkat sensitivitas sensor. Istilah ini serupa dengan ASA dan DIN pada era fotografi analog sebelum era digital. Pada ISO rendah, misalnya pada angka ISO 100 pada settingan kamera DSLR, sensor akan menangkap gambar secara lebih detail tetapi butuh lebih banyak cahaya sehingga gambar terlihat lebih gelap. Sebaliknya pada ISO tinggi, misalnya ISO lebih dari 6400, sensor kamera akan menjadi lebih sensitif sehingga gambar yang dihasilkan semakin terang. Resiko penggunaan atau efek YG dihasilkan dari ISO adalah noise atau grain. Aperture atau bukaan diafragma lensa menentukan banyaknya cahaya yang diteruskan oleh lensa yang kemudian ditangkap oleh sensor kamera. Simbol penulisan yang dipakai adalah F per angka pembagi tertentu. Sebagai contoh adalah F8, yang berarti lensa tersebut akan terbuka dengan diameter sebesar 1/8 dari panjang fokal lensa atau focal length. Semakin kecil angka aperture, misalnya F/2, berarti semakin lebar bukaan lensanya dan foto semakin terang. Sebaliknya, semakin besar angka aperture, misalnya F/11, berarti semakin sempit bukaan lensanya dan foto menjadi semakin gelap karena cahaya yang masuk semakin sedikit. Istilah depth of field merupakan salah satu dasar yang harus dipahami ketika kita belajar fotografi. Depth of field selalu berkaitan dengan aperture atau sering juga disebut dengan diafragma. Depth of field adalah ukuran seberapa jauh bidang fokus dalam foto. Depth of field yang lebar berarti sebagian besar objek foto akan terlihat tajam dan fokus. Sementara depth of field yang sempit berarti hanya bagian objek pada titik tertentu saja yang tajam. Sementara sisanya akan blur atau tidak fokus. Sebagai contoh, kamu bisa melihat foto gambar ini. Untuk mendapatkan depth of field yang lebar, gunakan setting aperture yang kecil, misalkan F/11, semakin kecil nilai aperture maka semakin luas jarak fokus. Dan sebaliknya, untuk mendapatkan depth of field yang sempit, gunakan aperture sebesar mungkin, misal F/2,8. Resiko penggunaan atau efek YG dihasilkan dari aperture adalah depth of field, yaitu ketajaman gambar. Shutter speed atau dikenal juga dengan exposure time menentukan lamanya sensor kamera dalam menangkap citra dari suatu objek. Penulisan yang sering digunakan adalah 1/sekian detik. Pada shutter speed dengan settingan cepat, misalnya 1/100 detik, jumlah cahaya yang diterima oleh sensor menjadi sedikit, sehingga gambar yang dihasilkan akan lebih gelap. Sedangkan dengan shutter speed yang lambat, misalnya 1/25 detik, cahaya yang ditangkap oleh sensor menjadi lebih banyak dan gambar yang dihasilkan juga lebih terang. Efek yang ditimbulkan apabila settingan shutter speed-nya kurang tepat adalah phase dan motion blur. Pada shutter speed cepat, misalnya 1/1000, objek akan terlihat tidak bergerak atau sering disebut dengan istilah efek phasing. Dan sebaliknya pada shutter speed rendah, semisal 1/20, objek akan terlihat kabur atau blur dan berbayang,
Pada umumnya hal disebut dengan istilah motion blur. Jika kamu sudah memahami 3 komponen penting tadi, sekarang kamu bisa mengatur eksposur menggunakan rumus eksposur. Untuk menghasilkan eksposur yang tepat, tentu saja kamu juga perlu memperhatikan kondisi saat memotret. Seperti berapa banyak cahaya yang ada, dan objek apa yang akan difoto, dan hasil foto apa yang kamu inginkan. Silahkan bereksperimen dan mempraktekkannya secara langsung agar kamu lebih paham tentang eksposur. Selamat mencoba, sampai bertemu lagi di kelas ekologi selanjutnya. Terima kasih.